Tahukah kamu, para ilmuwan mengaku telah menciptakan mawar biru hasil rekayasa artifisial pertama di dunia. Alam sudah memberikan berbagai warna mawar, mulai dari putih, merah muda, kuning, merah, banyak sekali yang bisa dipilih. Tapi rupanya warna biru tidak ada dalam daftar. Meski begitu, para peneliti dari Universitas Tianjin dan Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok berkata, tunggu hasil pengujian kami. Dan berhasil mewujudkannya. Mereka memilih 2 enzim bakteri yang bekerja sama seperti sebuah tim, dan sekarang mereka bisa menggunakan zat bernama L-glutamin yang ditemukan dalam kelopak bunga mawar. Lalu mengubahnya menjadi pigmen biru mistik yang mereka sebut indigoidin. Apa yang mereka lakukan selanjutnya? Mereka mengambil bakteri khusus yang penuh dengan gen pigmen super ini dan menyuntikkannya ke dalam kelopak bunga mawar putih polos. Dan tara, kelopak bunga mulai memancarkan warna biru memesona dari bagian yang disuntik. Tapi jangan buru-buru pergi ke toko tanaman terdekat dan memimpikan surga mawar biru dulu ya. Kreasi menakjubkan ini masih perlu beberapa penyesuaian. Warnanya nggak bertahan lama dan hanya muncul di beberapa bagian kelopak bunga. Para peneliti akan terus bekerja sampai mereka berhasil merekayasa bunga mawar yang bisa memproduksi enzim-enzim berharga itu sendiri tanpa perlu disuntik. Mereka ingin bunga-bunga ini menjadi produsen pigmen yang mandiri. Kamu mungkin berpikir, tapi aku udah pernah melihat mawar biru. Emang bener, tapi warna biru itu tidak alami. Ada beberapa trik, salah satu caranya adalah dengan memasukkan pewarna biru ke sistem akar mawar. Begini gambarannya, akar menyerap cairan biru dan kelopak bunga yang tidak mampu menahan godaan berubah menjadi warna biru yang indah. Opsi lainnya kita bisa mewarnai mawar putih dengan cat khusus. Yang kumaksud bukanlah cat biasa ya, melainkan cat semprot yang dibuat khusus untuk bunga dan tidak beracun. Meski alam memutuskan untuk menyisihkan mawar biru sebagai sebuah misteri, kita masih bisa memaknai simbolismenya dan membiarkan imajinasi kita berkreasi. Karena di mana ada misteri, di situ ada intrik dan mawar biru melambangkan sesuatu yang tak tergapai dan misterius. Orang-orang menganggap mawar biru sebagai perwakilan dari kerinduan kita akan sesuatu yang mustahil, keinginan kita yang tampaknya berada di luar jangkauan. Beberapa budaya percaya bahwa menggenggam sekuntum mawar biru akan membuat keinginanmu terkabul secara ajaib. Nah, hal ini membuatku bertanya-tanya, kenapa bunga memiliki warna yang berbeda-beda? Apa genetika di baliknya? Warna bunga dipengaruhi molekul pigmen kecil yang terkumpul dalam sel bunga, tapi ini bukan proses yang sederhana. Letak, jenis, dan jumlah pigmen ini semuanya dikendalikan oleh gen-gen yang cerdik. Ada 2 kelompok gen utama yang mengatur warna bunga. Pertama ada gen pembawa cetak biru untuk mekanisme protein yang bertanggung jawab memproduksi molekul-molekul pigmen memesona itu. Gen-gen ini seperti pekerja pabrik yang dengan tekun menghasilkan warna-warna pelangi. Kelompok gen lainnya berperan sebagai protein pengatur. Gen-gen ini seperti pengawas dalam seluruh operasi ini. Gen inilah yang menentukan letak, jenis, dan jumlah protein penghasil pigmen yang harus diproduksi. Yuk kita bahas pemeran utama dalam pertunjukan penuh warna ini, antosianin dan karotenoid. Keduanya adalah jenis pigmen utama yang memberikan warna cerah pada bunga. Serangkaian reaksi kimia terjadi di dalam sel bunga untuk membentuk pigmen ini. Tapi, apa yang bertanggung jawab atas proses artistik ini? Enzim. Protein ini adalah maestro reaksi biokimia. Tugasnya adalah mengkatalisasi aksi yang mewujudkan proses kimiawi. Enzimlah yang bertanggung jawab untuk melekatkan, membuang, dan mengatur ulang kelompok-kelompok kimia kecil yang pada akhirnya membentuk molekul pigmen yang indah. Enzim bekerja secara harmonis seperti band yang sudah terlatih mengikuti alur spesifik untuk menciptakan pigmen yang diinginkan. Berbagai kelompok enzim bekerja sama untuk menghasilkan antosianin serta karotenoid untuk menghadirkan warnanya. Gen tertentu memegang instruksi untuk enzim yang terlibat dalam alur biosintesis antosianin, sementara rangkaian gen lain bertanggung jawab atas alur biosintesis karotenoid. Jadi rahasia di balik warna bunga bagaikan perjalanan yang penuh warna, di mana gen, protein, dan enzim berkolaborasi untuk melukis kanvas alam.
Perdebatan menarik soal makanan hasil rekayasa genetika. Tapi untuk saat ini, kita alihkan fokus dulu pada topik tentang bunga. Generasi baru ahli genetika bunga telah hadir, siap untuk bermain-main dengan kelopak bunga. Para pemulia bunga yang berani itu membawa hibridisasi ke tingkat yang lebih tinggi dengan memperkenalkan materi genetik dari spesies lain. Pertama, ada kelompok aroma. Selama bertahun-tahun, para pemulia bunga begitu fokus pada penampilan, ukuran, dan lama mekarnya bunga hingga mengabaikan satu aspek penting, yaitu aromanya. Para peneliti telah memecahkan kode genetik di balik wangi bunga. Masih ada lagi nih, pernah berpikir tentang bunga bebas serbuk sari untuk penderita alergi? Ternyata para ilmuwan yang tengah berusaha memperpanjang umur bunga menemukan varietas geranium yang tidak menyebarkan alergen. Dengan beberapa trik genetik, mereka memodifikasi bakteri untuk membawa gen yang meningkatkan produksi hormon tanaman yang bernama sitokinin. Hasilnya, geranium yang tidak akan membuatmu kehabisan tisu. Sebuah surga bunga yang bebas bersin. Dan saat kamu berpikir tidak ada yang lebih baik lagi, sebuah perusahaan Australia, Biocon, siap menghadirkan keajaiban cahaya dalam gelap ke dunia bunga. Mereka mengisolasi gen fluorescent dari ubur-ubur. Iya, kamu nggak salah dengar, dan menggunakannya untuk menciptakan bunga hasil rekayasa genetika yang menyala seperti bola disco. Bayangin bunga-bunga yang berpendar hijau terang, semuanya berkat sesuatu yang disebut protein fluoresen hijau yang diperoleh dari ubur-ubur. Genetika bunga memang keren, tapi alam sendiri sudah membuat bunga yang terlihat seperti hasil rekayasa di laboratorium. Perkenalkan, Taka Chantrieri yang juga dikenal sebagai bunga kelelawar hitam. Bunga ini bukanlah bunga biasa, bisa dijumpai di beberapa bagian India, Thailand, Malaysia, dan Asia Timur. Ini adalah bunga yang menentang kebiasaan dengan bentuk mencolok seperti kelelawar dan warna hitam keunguan yang menawan. Ukurannya juga sangat mencolok. Bunga ini tidak tampil setengah-setengah. Tentu saja tidak, batangnya yang panjang mencapai 71 cm, seolah-olah mereka ingin mengatakan kepada dunia, lihatlah aku adalah satria gelapnya bunga. Selanjutnya ada anggrek kuntul putih yang memesona yang juga dikenal sebagai anggrek berumbai. Berasal dari daratan Asia, anggrek ini terlihat sangat indah. Bayangkan kelopak seputih mutiara yang mengingatkan kita pada burung kuntul putih yang terbang dengan anggunnya. Anggrek ini memiliki nektar yang luar biasa. Bunga bangkai benar-benar eksentrik di antara bunga-bunga lainnya. Ditemukan di Indonesia, bunga ini menjadi salah satu kreasi teraneh yang dihasilkan oleh alam. Bunga bangkai bisa tumbuh setinggi 3,3 meter. Bukan hanya itu, bunga ini bisa mencapai berat 154 kg dan juga memiliki rahasia kecil, yaitu baunya. Aromanya bisa sangat, katakan itu bukan untuk orang yang lemah. Rafflesia arnoldi atau Padma raksasa, tanaman berbunga yang luar biasa ini istimewa karena menghasilkan bunga tunggal terbesar di bumi. Ukurannya yang sangat besar benar-benar menakjubkan dan menjadikannya sebagai keajaiban botani. Bunga ini juga memiliki bau menyengat dan tidak sedap yang menyerupai aroma daging busuk. Ini cara adaptasi yang bertujuan untuk menarik mangsa. Selain itu, Rafflesia arnoldi memiliki tempat khusus di hati masyarakat Indonesia karena merupakan salah satu dari 3 bunga nasional bersama dengan melati putih dan anggrek bulan. Yang berikutnya disebut dancing girls, bunga-bunga mungil yang dinamai demikian karena kemiripannya dengan wanita yang sedang menari mengenakan gaun ini ditemukan di Afrika Timur dan hadir dalam warna putih dan merah muda. Kelangkaannya menambah daya pikat bunga ini menjadikannya buruan para penggemar. Dancing girls punya kebiasaan tumbuh merambat ke atas, menjadikannya tambahan yang sempurna untuk tanaman gantung, tapi cukup sulit untuk mendapatkan bunga ini karena kelangkaannya dan sifatnya yang sulit ditemukan. Tapi kelangkaannya justru meningkatkan daya tariknya karena bunga ini sangat diminati oleh para penggemar dan kolektor tanaman.